يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة البداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Kepala Program Studi PGSD Kebumen Dr. Suhartono Magister Pendidikan. Yang saya hormati Pembina SKI PGSD Kebumen Dr. Andes Muhammad Camdani Magister Pendidikan. Yang saya hormati Pengisi Kajian Umum Haji Muhammad Solahuddin Sarjana Pendidikan Islam Magister Pendidikan. Yang saya hormati Ketua Wilayah SKI PGSD Kebumen Agung Tri Pambudi Sejati. Yang saya hormati Ketua Panitia Kajian Umum 3 Ilyas dan tamu undangan yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul virtual dalam rangka kajian kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Ibnu Hakim yang akan memandu jalannya kajian umum 3 yang bertemakan Milenial Baper, Milenial Bawa Perubahan. Dengan adanya kegiatan kajian ini, diharapkan kita dapat meningkatkan ketakwaan dan memupuk rasa persaudaraan dalam masa pandemi yang belum tahu akan berakhir kapan. Hadirin yang saya hormati, berikut akan saya bacakan susunan acara dan tata tertib kajian umum 3 kali ini. Susunan acara kajian umum 3 SKI PGSD Kebumen. 1. Pembukaan. 2. Tilawah. 3. Sambutan. 4. Inti kajian. 5. Tanya jawab. 6. Penutup. Tata tertib kajian umum 3 SKI PGSD Kebumen. 1. Setiap peserta wajib meluruskan niat belajar dan mengikuti kajian ini semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. 2. Peserta masuk Zoom pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Untuk format penamaan di Zoom sebagai berikut. Untuk peserta underscore nama. Untuk pengurus bidang underscore nama. Untuk panitia underscore nama. 4. Peserta wajib mengisi presensi ketika link sudah dibagikan. 5. Peserta yang berhalangan hadir tetap mengisi presensi dan disertai alasan. 6. Apabila peserta di tengah-tengah acara memiliki acara lain, dimohon untuk izin melalui fitur chat Zoom dengan format nama underscore izin underscore alasan. 8. Selama acara berlangsung, peserta akhwat tidak diwajibkan on kamera.
9. Apabila moderator dan pembicara menanyakan kabar atau bertanya kepada peserta, dimohon peserta untuk merespon dengan on mic. 10. Peserta diharapkan memperhatikan kajian dengan seksama. 11. Pada saat tanya jawab, peserta dapat menggunakan fitur raise hand, kemudian akan dipersilahkan oleh MC, bisa on mic atau menuliskan di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Bagi 3 orang penanya yang beruntung akan mendapat door prize. Kemudian untuk sesi foto peserta Ikhwan wajib on kamera, sedangkan peserta Akhwat tidak diwajibkan on kamera. Apabila ada pertanyaan bisa menghubungi CP terkait. Ya, berhubung waktu sudah semakin siang, marilah kita memulai acara kali ini. Acara yang pertama, pembukaan. Mari bersama-sama kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama, Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua, tilawah. Kepada Aferdi saya persilakan. Apakah suara saya masuk? Sudah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tilawah yang saya baca surat Al-Hadid ayat 16 sampai 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullah qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatara ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil azhar ala rasulillah wa ashabihil ahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahverdi atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga bisa menjadi awal yang baik untuk mengikuti kajian kali ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama, yaitu sambutan Ketua Panitia Kajian Umum kepada Ah Ilyas. Saya persilakan. Baik, izin masuk. Apakah suaraku dapat terdengar? Dapat, Ah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Program Studi PGSD Kebumen, Dr. Sartono Magister Pendidikan, yang saya hormati Pembina SKI PGSD Kebumen, Dr. Andes Muhammad Hamdini Magister Pendidikan, yang saya hormati Pengisi Kajian Umum 3, Haji Muhammad Salahuddin, SPD Islam Magister Pendidikan, yang saya hormati para hadirin serta kajian umum ketiga, serta teman-teman panitia yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul secara virtual melalui Zoom dalam acara kajian umum ketiga tanpa halangan satu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang besok mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, terima kasih kepada hadirin semua yang telah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri kegiatan kajian umum ketiga, yang mana kajian umum ketiga ini merupakan program kerja bidang siar yang merupakan kajian umum terakhir program kerja bidang siar SKI PGSD Kebumen. Semoga kedepannya kegiatan ini bisa membawa ilmu bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa bernilai pahala. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili panitia kajian umum ketiga, mohon maaf pada hadirin semuanya yang setulus-tulusnya apabila dalam kami menyelenggarakan kegiatan masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ilyas atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu sambutan pembina SKI PGSD Kebumen. Ya, berhubung dari Bapak Camdani sedang ada kegiatan lain, sambutan akan diberikan kepada Kepala Program Studi PGSD Kebumen, kepada Bapak Dr. Suhartono Magister Pendidikan. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pembina SKI PGSD Kebumen, Bapak Dr. Muhammad Hamdani, SPD, Ustadz Haji Muhammad Salahuddin, SPD, yang saya hormati dan yang saya banggakan para mahasiswa PGSD Kebumen, khususnya panitia SKI, pengurus, dan para peserta yang lain. Semoga dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan bisa menghirup udara. Ini suatu rahmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Semoga dengan demikian kita akan selalu bisa menjadi hamba yang bersyukur. Karena sebagaimana janji Allah, siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. In syakartum la'azidanakum. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan SKI, ini saya mengapresiasi sangat positif karena apa yang dilakukan jelas ini akan
memberikan dampak-dampak yang baik, utamanya dalam pembinaan dan pembentukan karakter ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya harapkan kegiatan ini betul-betul bisa memberikan efek sehingga ada perubahan, baik itu perubahan pengetahuan, pemahaman, yang selanjutnya nanti akan diwujudkan dalam amalan. Sehingga perbuatan kita, amalan kita semakin hari akan semakin baik. Ini sesuai dengan tema yang saudara usung, milenial baper, yang membawa perubahan. Yang membawa perubahan ini. Perubahan hanya bisa dilakukan oleh orang yang mau berpikir. Oleh karena itu, perubahan-perubahan yang dilakukan hendaknya perubahan-perubahan ke arah yang positif. Dan kita menyadari fenomena sekarang, khususnya terkait dengan informasi yang ada di media sosial, itu kita harus bisa menyaring apa-apa yang kita temukan. Khususnya dalam hal pengamalan atau hal keagamaan. Ini sering kita temukan sekarang itu umat Islam banyak sorotannya negatif. Nah, walaupun itu mungkin hanya sebagian pihak yang ingin membenturkan Islam antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, kita semoga terhindar dari benturan-benturan itu dengan cara kita berusaha untuk bisa mengikuti sunnah Rasul, ikuti Al-Quran dan hadis, sehingga kita dijauhkan dari hal-hal itu. Ada fenomena tentang radikalisme, terorisme, yang hal ini banyak ditujukan dalam tanda petik bagi umat Islam. Padahal itu mungkin hanya sebagian kecil. Oleh karena itu, saya berharap kita waspada. Kita tetap waspada, jangan sampai kita termasuk orang yang ada di dalam kelompok-kelompok yang dimaksud itu. Kalau kita mencoba untuk bisa mengamalkan Islam yang benar, itu tidak akan kita melakukan hal-hal yang mengarah kepada radikalisme dan terorisme. Karena Islam mengajarkan kasih sayang, tidak pernah mengajarkan kekerasan, apalagi menyakiti orang, membunuh, dan sebagainya. Ada duri di jalan saja, kita diwajibkan untuk menyingkirkan. Kalau duri di jalan saja kita harus menyingkirkan, bagaimana mungkin orang Islam itu akan masuk dalam tindakan tergolong dalam tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Ini kadang-kadang kita dihadapkan pada fenomena yang mungkin cari-cari untuk memojokkan kita. Oleh karena itu, saya pesan, hati-hatilah dan waspada terhadap informasi-informasi itu, dan juga terhadap embusan-embusan yang akan bisa menghadapi umat. Karena saya sendiri pernah menjumpai kelompok-kelompok seperti itu yang nanti isinya itu akan membuat tidak nyaman antara kelompok satu dengan lain, termasuk juga tidak nyaman antara warga masyarakat dengan pemerintah. Islam mewajibkan umatnya untuk taat kepada pemerintah yang sah. Tidak boleh ada gerakan-gerakan yang menentang demonstrasi atau yang lain. Itu bukan dari ajaran Islam. Islam taat kepada pemerintah. Ini tolong jadi pegangan, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan kampus yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.
Mudah-mudahan nanti melalui pencerahan dari Ustadz Muhammad Salahuddin ini akan bisa memberikan dampak yang positif kepada kita. Saya kira itu, dan akhirnya saya ucapkan selamat kepada panitia SKI yang telah bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan dampak positif yang akan kita dapatkan. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sholat. Mohon izin karena ada acara lain. Mohon pamit. Ya, terima kasih kepada Bapak Suhartono atas sambutannya. Hadirin yang saya hormati, memasuki acara yang keempat, tentu saja acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu inti kajian. Sebelumnya, izinkan saya membacakan biodata dari Bapak Haji Muhammad Salahuddin, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Ya. Nama Haji Muhammad Salahuddin, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Tempat tanggal lahir Kebumen 18 Juni 1978. Pekerjaan pegawai negeri sipil. Alamat rumah Dukuh Gundul, RT 1 RW 1, Desa Rantai Wringin, Kecamatan Bulus Pesantren. Sekolah MAN 2 Kebumen, Jalan Pemuda 190 Kebumen. Pendidikan. 1. Sekolah Dasar Negeri 2 Kutawinangun Kebumen, 2 SMP Negeri 1 Kutawinangun Kebumen, 3 SMA Negeri Kutawinangun Kebumen, 4 S1 STAIN Mataram jurusan Tarbiyah, 2 S2 UPI Bandung program studi pengembangan kurikulum, 3 S3 UNY Ilmu Pendidikan Murni 2018 sampai sekarang. Pengalaman organisasi. 1. Sekretaris Lembaga Dakwah STAIN Mataram. 2. Sekretaris 1 PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 2. Ketua 1 Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Tarbiyah. 4. Koordinator Pemuda dan Mahasiswa PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Mataram. 5. Sekretaris Umum PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Mataram. 6. Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa atau MPM STAIN Mataram. 7. Ketua 1 PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Mataram. 2. Ketua Umum PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Mataram. Kemudian 9. Wakil Sekretaris 2 KNIP Kota Mataram, KNPI Kota Mataram. 10. Anggota Koperasi Sekolah MAN 1 Mataram. 11. Sekretaris 3 PWGP Ansor
Nusa Tenggara Barat 2001 sampai 2005. 12 Sekretaris 3 PWGP Ansor Nusa Tenggara Barat 2005 sampai 2009. 13 Anggota Badan Pendiri Koperasi Kowina NTB GP Ansor NTB. 14 Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat IPNU Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. 15 Sekretaris HIPKIN Himpunan Pengembangan Kurikulum Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. 16 Wakil Ketua PWGP Ansor Nusa Tenggara Barat 2010 sampai 2015. 17 Ketua PC Pergunu Kebumen 2018 sampai 2023. 18 Penasihat Sedieng Nusantara Komunitas Budaya Kaum Milenial. 19 MPI atau Majelis Pemuda Indonesia DPD KNPI Kebumen 2020 sampai 2025. Pengalaman menulis atau publikasi ilmiah. 1. Meretas demokratisasi kampus dengan memperkuat gerakan mahasiswa harian Lombok Pos 2001. 2. Analisis kritik Paulo Freire terhadap pendidikan tinggi atau skripsi 2002. 3. Menggagas perpustakaan naturalistik di area Taman Kota Sangkareang harian Lombok Pos 2002. 4. Mengasah spiritual pendidikan Buletin Amal Bakti edisi Juni 2004. 5. Otonomi pendidikan Tabloid Pilar edisi Agustus 2005. 6. Menggagas KTSP berdasarkan pendekatan otoritas masyarakat Buletin Amal Bakti Kanwil Depak Nusa Tenggara Barat 2009. 7. Menggagas pendidikan alternatif Jurnal Takdib edisi Maret 2017. 8. Pendidikan multikultural pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kebumen Japfa UNY edisi Desember 2018. 9. Benturan modal budaya pada mahasiswa kampus pilihan proses di Cina Japfa UNY edisi 7 Juni 2019. Ya, demikian tadi biodata dari Bapak Haji Muhammad Solahuddin, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Ya, untuk selanjutnya langsung saja ke materi kajian umum. Kepada Bapak Haji Muhammad Solahuddin, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi mawala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati dan yang saya banggakan adik-adik dari komunitas ya, studi kajian Islam PGSD UNS Kabupaten Kebumen, filial Kebumen ini ya. Kemudian ketua panitia, kemudian ketua wilayah, ketua kaprodi, dan ketua jurusan mungkin ya, yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, saya mengajak pribadi saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat saya semua yang ada di forum ini untuk mengucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berwajah secara virtual dalam kegiatan studi kajian Islam yang diselenggarakan oleh adik-adik, oleh mahasiswa komunitas ya, prodi PGSD UNS Kebumen. Salat serta salam tak luput kita haturkan bersama pada Sunan Nabi
Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatul ngudbahnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya ini Mas MC, Mas Ibnu Hakim. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas. Gambar saya glowing apa buram? Agak gelap. Gambar saya jelas kelihatan apa enggak? Karena di rumah sedang mati listrik dan mendung ini. Kalau memang agak buram, saya tak ganti posisi, cari cahaya yang bagus. Begini ya kira-kira ya. Ya. Iya, Pak. Pada kesempatan pagi ini, saya ingin mengajak diskusi pada para peserta kajian. Ini tema yang menarik sesungguhnya kalau buat saya. Nanti bisa ini yang mau share screen dari saya atau dari panitia? Mungkin dari panitia saja ya. Takut nanti bandwidth-nya lemah karena kalau mati listrik di rumah ini ya wifi pasti ikut mati. Makanya saya support pakai pakai HP. Baik, saya diminta untuk mengisi kajian dengan tema milenial bawa perubahan. Karena hari ini adalah hari eranya digital buat kita semua, khususnya buat adik-adik mahasiswa semua, maka saya coba fokuskan tema ini berkaitan dengan moderasi beragama bagi kaum milenial. Kenapa moderasi beragama? Nanti akan saya jelaskan lebih jauh lagi. Nah, hari ini era adik-adik semua adalah era digital. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Kaprodi ya, Pak Suhartono itu, bahwa hari ini menjadi momen yang sangat bagus untuk adik-adik semua, khususnya yang lahir pada generasi Z. Kalau kalian ini masuknya generasi Z, kalau satu generasi Y. Oh, kalian itu generasi I. Setelah Z itu karena habis abjadnya, jadi E generation, Internet generation. Nah, hari ini adalah hari digital, eranya era digital, dan era digital adalah eranya adik-adik semua yang saat ini sedang mengenyam di bangku perkuliahan. Karena era digital, maka pilihannya adalah ya kita harus mampu memanfaatkan forum-forum digital, platform-platform digital ini dengan baik. Jika tidak bisa mengambil peran ini, ya pilihannya maka akan ditinggal. Kenapa ditinggal? Karena tidak mau berkecimpung, tidak mau mengenal, tidak mau bergelut memanfaatkan era digital ini. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan beberapa klasifikasi generasi. Ini dari hasil survei ya, dari hasil penelitian yang kemudian membuat klasifikasi tentang generasi. Ada generasi tradisionalis yang lahir tahun 1922 sampai 45. Kemudian ada baby boomer, ini bisa jadi ini adalah orang tua kalian. Generasi yang adaptif, mudah menerima dan menyesuaikan diri, dianggap sebagai orang lama yang mempunyai pengalaman hidup. Kemudian ada generasi X. Generasi X itu yang lahir dari tahun 65 sampai 80. Ini generasinya saya, karena saya lahir tahun 78. Nah, secara teknologi, awal dari penggunaan PC komputer yang boxnya gede itu, ada video games, ada TV kabel, dan internet. Dan dulu tuh penyimpanan data menggunakan floppy disk yang piringan hitam tipis, itu floppy disk. Dulu kalau orang sudah punya itu, zaman saya tuh orang hebat ya, orang keren.
Kemudian secara hiburan ada MTV, music television, dan video game sangat digemari. Dan generasi X ini terkenal pekerja keras dan ulet. Kemudian generasi Y, generasi Y yang lahir tahun 81 sampai tahun 94 ini masuk kategori generasi milenial atau milenium. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi yang instan, ya, seperti email, SMS, instant messaging, dan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Mereka juga suka main game online. Ya, kalau hari ini kita lihat di sudut ruang adik-adik kita yang masih SD, SMP, pegangannya Android, main game. Ya, ini menjadi tantangan buat kita semua. Generasi ini melahirkan orang-orang yang cerdas, inovatif, dan kreatif. Tipe generasi yang menyukai hal simpel. Nah, saya nggak tahu ini, apakah kira-kira dari adik-adik mahasiswa ini ada yang punya ciri-ciri seperti ini. Inovatif, kreatif, cerdas, menyukai hal-hal yang simpel. Karena otak kita terbiasa dengan Android, kemudian algoritmanya itu diciptakan oleh tradisi-tradisi kebiasaan di Android yang sifatnya adalah multitasking, yang gampang pindah sana ke sini, banyak tugas, baru ikut Zoom sambil mainan game, sambil buka WA. Nah, ini itu multitasking itu seperti itu. Akhirnya bisa kita simpulkan secara sementara bahwa dalam menjalankan suatu pekerjaan, menyelesaikan suatu pekerjaan itu nyaris tingkat ketuntasannya itu tidak maksimal. Nah, ini yang menjadi tantangan. Apakah memang hal-hal semacam ini ada pada diri adik-adik semua? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti ini menjadi tantangan karena secara observasi di rumah misalnya, saya punya anak 3 yang masih kecil-kecil, kelas 5 MI, kelas 3, dan yang paling kecil itu baru masuk di TK. Itu kalau melihat perkembangan mereka, melihat perkembangan anak-anak saya dalam mengerjakan tugas itu, salah satu yang kelihatan itu adalah di saat mengerjakan suatu pekerjaan, itu yang ini belum selesai sudah bergeser ke yang lain, Nah, dari situ kemudian saya mengambil kesimpulan dengan istri untuk mencoba meminimalisir, mengurangi keterlibatan mereka dalam menggunakan gadget, gawai, atau yang berhubungan dengan alat-alat elektronik. Nah, karena ini sangat apa istilahnya itu, sangat mengganggu dalam rangka penyempurnaan karakter anak-anak. Ini yang jadi permasalahan di situ. Kemudian generasi Z yang lahir tahun 95 sampai 2010 disebut juga dengan I generation atau generasi net, ya, generasi internet. Mereka memiliki kesamaan dengan generasi Y atau yang lahir tahun 81 sampai 94 itu, tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti nge-tweet, menggunakan ponsel, browsing dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset, hubungan mereka dengan dunia maya. Itu yang saya katakan tadi, karena efek multitaskingnya. Kalau ini bisa diaplikasikan dalam dunia nyata, misalnya konsep multitasking ini, misalnya kayak mbak ini ya, yang mahasiswi ini, biasanya mohon maaf ya, bukan meng-underestimate atau memberikan subordinasi pada mahasiswi. Biasanya kan suka membantu ibunya di dapur itu ya. Dalam satu waktu yang bersamaan itu ya pegang potong-potong sayuran, sambil masak nasi, sambil goreng inilah, kemudian sambil cuci piring dan lain sebagainya. Ini kan namanya multitasking. Dan hanya ibu-ibu ya, biasanya kaum perempuan yang punya kapasitas untuk itu. Nah, yang berikutnya adalah generasi Alpha yang lahir tahun 2011 sampai tahun 2025. Generasi yang lahir sudah generasi Z. Generasi ini sangat terdidik karena masuk sekolah lebih awal dan banyak belajar. Rata-rata memiliki orang tua yang berkecukupan. Jadi kadang
TK, usia-usia TK atau PAUD aja sudah ada beberapa anak yang memang sudah punya kelebihan untuk mampu membaca, menulis, berhitung, ya, calistung itu. Ada yang seperti itu. Nah, harapan kita dalam konteks era digital ini, khususnya pada generasi milenial itu, diharapkan menjadi game changer, membuat perubahan ya. Game itu secara letterless artinya permainan, changer itu merubah game, melakukan perubahan sosial lah, maksud saya seperti itu. Atau simpelnya sebagai agen perubahan dengan membuat inovasi dan berbagai perubahan positif baru. Selain itu, kalangan ini juga mampu menciptakan peluang dengan merubah berbagai tantangan atau masalah menjadi sebuah inovasi yang diyakini akan mampu mendorong terjadinya transformasi dunia ke arah yang lebih baik. Tantangan bagi adik-adik semua hari ini adalah, kalau dalam bahasa ilmu nahwu shoroh itu kan, posisi seorang itu, posisi kata itu bisa menjadi fa'il atau maf'ul. Nah, fa'il itu menjadi pekerja, maf'ul itu yang dipekerjakan. Hari ini dalam era digital, kita lebih banyak menjadi penikmat aplikasi. Menjadi penikmat aplikasi atas platform apa saja yang ada di layar digital kita. Contoh yang nyata dalam konteks medsos misal, kita lebih banyak menggunakan medsos itu sebagai sebuah hiburan, sebagai sebuah mengisi waktu senggang, entah itu Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Secara ekonomi, karena kita menjadi pelaku, kita menjadi konsumen ya, bukan menjadi penikmat, bukan produsen. Maka setiap kita melakukan klik atas aplikasi media sosial atau apapun, maka yang mendapatkan keuntungan paling banyak secara ekonomi adalah mereka yang menjadi pencipta aplikasi itu, platform-platform itu. Nah, meskipun kita hari ini belum mampu untuk menciptakan, meng-create aplikasi-aplikasi baru dalam konteks apapun, ya setidaknya kita selaku user itu mampu memanfaatkan, siasahnya itu mampu memanfaatkan dengan arif dan bijaksana. Nah, terlebih lagi dalam konteks Indonesiaan, setelah pemilu ini diawal dari pemilu Gubernur DKI ya, tahun 2019-2014. Sejak 2014 sesungguhnya, itu karena permasalahan pemilu dan itu didorong sangat hebat oleh digital, dalam hal ini adalah akun media sosial, itu yang membuat efek nilai-nilai kebangsaan di tanah air ini menjadi pudar. Nah, yang saya maksudkan itu seperti ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak dulu adanya NKRI, bahkan sebelum adanya NKRI ini, di tanah Nusantara ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, ras, golongan. Kita harus paham, kita harus mengingat. Ini kalau adik-adik mau membaca sejarah itu harusnya paham sekali. Sebelum terbentuk NKRI ini, kondisi secara demografis, secara sosiologis, dan secara antropologis di Nusantara ini, sekali lagi terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan. Nah, hingga terbentuknya NKRI ini pun unsur-unsur yang tadi saya sebutkan itu masih ada. Nah, suatu negara bangsa yang sangat kaya, yang sangat hebat atas sumber daya alam dan sumber daya manusianya, bahkan banyak negara-negara besar yang sangat tertarik dengan namanya tanah Nusantara ini, yaitu Indonesia. Sehingga mereka berusaha sedemikian rupa untuk menguasai Indonesia.
dan melakukan gerakan-gerakan penetrasi, eksploitasi untuk menguasai sumber daya alam Indonesia. Tidak ada negara di penjuru dunia manapun yang seperti Indonesia. Nah ini loh. Jadi kita terlahir dengan membawa agama apapun, Nasrani, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, ya, Islam sekalipun, yang harus kita sadari adalah, yang harus kita bangun karakter dan prinsipnya adalah bahwa kita adalah orang Indonesia. Kita orang Nusantara yang kebetulan beragama Islam. Karena forum ini adalah untuk studi kajian Islam. Dan bagi mereka pun harus, di luar Muslim pun harus mengatakan bahwa mereka adalah orang Indonesia yang secara kebetulan beragama Nasrani. Secara kebetulan beragama Hindu dan sebagainya. Nah, inilah yang termaktub dalam kandungan makna tentang Bhinneka Tunggal Ika. Yang ingin saya tekankan lagi adalah mengapa kok milenial harus mampu perubahan dalam konteks digital ini? Ya, karena tadi itu negara ini seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Suhartono itu, banyak orang yang negara-negara itu yang ingin menguasai Indonesia, kemudian memainkan sentimen-sentimen emosional dengan pendekatan agama yang kemudian muncul adanya gerakan radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan lain sebagainya. Dan ini sesungguhnya sangat tidak layak untuk terjadi di Indonesia. Mengapa? Karena sekali lagi Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku agama, ras dan golongan yang terbungkus dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, menjadi sangat penting bagi umat Islam untuk memahami dan menjalankan aktivitas sehari-hari serta menjalankan misi yang sesuai dengan tema yang saya masukkan di sini adalah berkaitan dengan moderasi beragama. Mengapa penting? Saya katakan sangat penting. Kita sekali lagi, kita adalah orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Sehingga cara pandang kita menjalankan agama itu sesungguhnya itu sudah jelas dalam surat At-Tahrim itu dikatakanlah kum dinukum waliyadin. Kayak dalam surah Al-Kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum ma'budun ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum ma'budun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Jadi memahami agama itu ibarat sebuah jalan yang sudah kita bikin untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi tujuan kita adalah ridho Allah. Itu yang paling prinsip. Jadi tujuan itu kalau dianalogikan itu seperti ini. Kalau ada yang tahu namanya Tugu Lawet, gitu ya. Tugu Walet atau Tugu Lawet sih yang benar ya. Jika ditanya kalau mau ke Tugu Lawet itu lewat jalan mana sih? Lewat jalur mana sih? Nah, saya dari Rantai Beringin nih, dari bus pesantren, ya lewat Jalan Kejayaan, terus ke utara sampai nanti ke Tugu Lawet. Yang dari arah timur bisa lewat jalan utama, bisa. Yang dari Sadang mau ke Tugu Lawet bisa enggak? Bisa. Yang dari Karanganyar mau ke Tugu Lawet bisa enggak? Bisa. Nah ini loh. Jadi tujuan dalam beragama itu sesungguhnya adalah secara ilahiyah, ya kita mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Tuhan. Secara sosial dan kemanusiaan, yang pasti setiap agama itu mengajarkan tentang cinta pada kemanusiaan. Alkisah Rasulullah SAW dulu pernah mendapati adanya seorang, mohon maaf, kafir ya, ada orang kafir yang meninggal dunia. Ada orang yang meninggal dunia, kemudian dia sedang diusung jenazahnya melewati di hadapan Rasulullah. Waktu itu Rasul itu belum tahu kalau yang meninggal dunia itu adalah orang kafir. Saat jenazah sedang diangkat, dipikul ya lewat depan Rasulullah, Rasulullah sontak secara spontan itu berdiri menghormati jenazah. Kemudian seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri?
bukankah jenazah itu adalah orang kafir? Orang kafir. Kemudian Rasul itu mengatakan apa? Saya tidak memandang itu, tapi yang saya lihat adalah dia adalah jenazah dan dia adalah manusia. Jadi unsur kemanusiaan itu menjadi sangat penting. Agama ini kan sungguhnya untuk kebaikan manusia, bukan untuk kebaikan agama itu sendiri, bukan. Jadi adanya platform yang namanya wahyu berupa Al-Quran itu adalah jalan hidup, pedoman hidup yang harus dilakukan, yang harus dimiliki, dijalankan oleh seluruh pemeluk agamanya masing-masing, khususnya umat Islam, ya, kalau Al-Quran untuk umat Islam, dan itu harus dijalankan secara betul-betul. Nah, sebagai pedoman hidup, jadi dalam konteks ilahiyah bagus, dalam konteks kesalehan sosialnya pun harus bagus. Nah, karena di tengah-tengah masyarakat kita ini beragam, maka visi tentang moderasi beragama ini menjadi sangat penting. Nah, persoalan ketuhanan itu ya persoalan masing-masing pemeluk agama dengan Tuhannya masing-masing. Kadang yang sesama Muslim aja punya pemahaman yang berbeda, itu ya dalam konteks fikih, dalam pemahaman akidahnya dan lain sebagainya. Ya, apalagi dengan beda agama. Maka sejak saya dulu beraktivitas menjadi aktivis mahasiswa itu, saya sering banget diskusi dengan teman-teman dari Katolik, Protestan, kemudian dari Hindu, Buddha. Bahkan ketika mereka punya kegiatan hari besar ya, kami ikut hadir, ya, nyerawungi. Persoalan akidah itu kan, persoalan akidah itu ya di urusan hati kita masing-masing. Saya tetap nyerawungi. Bahkan yang paling sangat berkesan saat itu ketika ada teman-teman dari agama Buddha itu mau merayakan kegiatan Waisak, dan kami harus berangkat bareng dengan teman-teman Katolik waktu itu. Kebetulan teman-teman Katolik itu sedang melakukan kebaktian di gereja, ya kami yang dari Muslim, yang dari Protestan, yang dari Hindu itu nunggu di luar gereja, di area gereja. Ketika ditanya sama penjaga gereja, Mas mau kemana, dari mana? Oh, kami dari PMII, Pak. Kami sudah janjian dengan Pak siapa? Pak Rosarius, saya bilang. Kami mau melakukan anjang sana ke teman-teman Buddha karena mereka sedang merayakan kegiatan Waisak dan kami harus menghormati lah karena diundang. Oh, bagus katanya begitu. Begitu upacara kebaktian teman-teman Katolik selesai, nah teman kami keluar. Yang terjadi itu apa? Teman kami itu sangat berbahagia, terharu, menangis karena kami semua tuh kompak menunggu untuk bisa jalan bareng. Waktu itu kegiatan itu di sebuah bukit di dekat ya, karena di Lombok itu kan ya ini pantai ya, atasnya langsung bukit, itu banyak yang terjadi seperti itu. Dan mereka menangis, teman-teman Katolik. Saya sangat bangga, sangat luar biasa mengapresiasi teman-teman semua yang berkenan menunggu kami yang sedang melakukan kebaktian. Ya, jadi intinya secara akidah itu kita tetap berpegangan pada hati kita masing-masing, pada agama masing-masing. Cuma secara konteks sosial kita harus mengasah. Nah, seringkali slogan-slogan tentang kerukunan beragama itu tidak dibarengi dengan yang namanya diskusi atau tukar pikiran dengan teman-teman agama yang lain. Jadi hanya kita membaca buku sendiri, dari ustadz-ustadz kita sendiri, dari kiai-kiai kita sendiri, tapi tidak pernah melakukan kerjasama, diskusi, tukar pikiran dengan teman yang lain. Ini yang membuat mental spiritual sosial kita itu lemah di masyarakat seperti itu. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting bagi kita semua untuk memahami tentang moderasi beragama. Nah, apa aja strateginya? Nah, karena dari mahasiswa ini besok adalah calon guru, kan ya calon guru. Nah, maka ini saya orientasikan besok adik-adik harus mampu membawakan misi, menjalankan misi di sekolah masing-masing. Nah, tapi pesan saya, seperti yang kemarin ke Mas Ilyas, ke Mas Rizky saat ke rumah,
termasuk Mas Ferdi yang tadi membaca tilawah, itu murid saya itu. Tapi ngaji tilawahnya bukan sama saya, kalau saya nggak bisa ngaji tilawah. Terima kasih Mas Ferdi, menjadi mahasiswa yang bermanfaat ya. Amin. Jadi pesan saya pada kalian semua itu begini. Hari ini kalian itu sedang belajar, sedang kuliah. Maka menjadi wajib untuk meluruskan niat kembali. Kuliahnya kalian itu hanya untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari pekerjaan. Ini haram. Nggak boleh ya, nggak boleh. Ini saya haramkan masalahnya. Jadi ketika kalian kuliah, ketika kalian sedang belajar ya, tujuan utamanya itu mencari ilmu dan ridhonya Allah. Soal pekerjaan itu nanti urusannya Gusti Allah, bukan urusan kalian. Itu aja pesan saya. Jadi ini kan kadang banyak ini yang saat SMA, saat aliyah itu pengen kuliah ke sini biar bisa jadi ini. Nah ini nggak boleh ini. Kalau dalam kitab Talmud Ta'alim itu sudah melanggar aturan itu. Jadi tujuan masuk kuliah, tujuan sekolah ya mencari ilmu. Nah, jadi seperti itu. Nanti urusan pekerjaan besok mau jadi apa, kerja apa, di mana, itu urusan Gusti Allah. Kita nikmati aja dunia ini yang diciptakan oleh Allah. Jangan memikirkan apa-apa yang belum yang masih jauh lah. Itu nanti malah namanya ngungkuli Gusti Allah itu ya. Nah, apa sih moderasi beragama? Jadi moderasi beragama itu dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah. Wasatoh, gitu ya. Wasotiyah. Mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Nah, ini penting sekali. Kita harus bisa moderat ya, moderat. Sekali lagi yang menjadi pakem adalah bahwa ketika kita beragama Islam, maka Al-Quran itu untuk jalan hidup kita. Makanya banyak orang yang berdebat itu nggak akan pernah selesai, apalagi debat dengan antara pemeluk agama yang berbeda. Yang dijadikan patokan ini pakai Al-Quran, ini salah, Injilnya salah, ya mesti salah. Itu bukan untuk diperdebatkan. Jadi pedoman Al-Quran itu menjadi pedoman hidup khusus bagi umat Islam. Kita nggak boleh menceramai orang lain yang sudah beragama, itu nggak boleh. Yang sudah beragama lain itu nggak boleh kita ceramai itu. Nah makanya ada pembahasan, artikulasi yang memang bijaksana, dan ini yang dimaksudkan dalam misi moderasi beragama itu. Di tengah-tengah ada orang misalnya ada orang Hindu sedang upacara bakar pipa, terus sambil kalau mungkin asumsi orang mengatakan nyembah-nyembah begini, terus kita keluarkan dalil itu musyrik Pak, nggak boleh, itu geger Mas. Nggak boleh begitu. Justru saya sangat mengapresiasi kepada umat-umat pemeluk umat Hindu itu ya, dalam konteks menghargai makhluk itu sangat luar biasa. Menghargai makhluk Tuhan ya, saya katakan menghargai makhluk Tuhan. Kenapa seperti sapi itu kok dihargai banget? Ya karena tuh mikirnya begini, sapi itu makhluknya Allah ya, makhluknya Tuhan. Sapi itu memberikan manfaat yang banyak kepada kita. Kemudian kenapa sih kita nggak berterima kasih kepada sapi itu? Jangankan ke sapi deh, sekarang gini aja. Kita setiap hari itu menikmati air, menikmati udara, menikmati api. Ya kan? Masak pakai api ya, pakai kompor. Menikmati tanah, hasil bumi. Pertanyaan saya pada kalian, pernah nggak kalian tuh menghadiahkan Fatihah sebagai ucapan terima kasih kepada air, api, tanah, udara? Pernah nggak? Simpel kan, Mas? Belum, Pak. Nah, sederhana sekali kan? Sederhana sekali. Ketika kita, misalnya kalian gini, Mas Ilyas itu ke rumah saya, karena silaturahim, tak subi air putih atau air teh. Monggo, Mas. Minum.
Nah, setelah mau pulang, terima kasih nih Pak suguhannya. Itu kepada manusia lah, ya. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ucapkan kepada Allah. Tapi ketika terima kasih nih Pak, matur nih Pak, itu terima kasih pada manusia. Kepada air, tanah, udara, api, pernah nggak kita berterima kasih? Nah ini loh, kepada alam semesta, Mbok ya. Apalagi Kebumen tanah tua, Mas. Mbak. Kebumen itu tanah tua sekali. Makanya kita harus sangat bersyukur di Kebumen ini. Itu. Uson pada tanah Kebumen, air, tanah, bumi, udara, api yang dihasilkan dari sini. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Contoh kecil. Tiap hari kita nggak pernah minta oksigen. Kita dikasih oksigen. Padahal gratis. Nah, tapi rasa syukur kita kadang lupa pada Allah. Nah, ketika kena COVID, butuh oksigen tambahan. 1 tabung harganya berapa itu? Harus beli, Mas ya. Di situ baru bisa, alhamdulillah, baru ingat mungkin ya, baru ingat untuk bisa bersyukur dikasih oksigen. Nah, contoh kecil seperti itu. Nah, next, bagaimana cara kita upaya kita membangun kultur modal di sekolah? Yang pasti harus melakukan perencanaan program dan strategi pencapaiannya. Bagaimana di tingkatan pimpinan, ya, guru, adik-adik kita. Biar jangan ekstrim, biar tidak radikal seperti yang dikatakan Pak Sorton itu. Nah, itu makanya kita harus pintar meramu. Jangan lupa, kita jangan terlalu serius menghadapi hidup ini. Menjalani hidup ini ya dengan canda. Ya. Jadi orang yang suka humor itu dalam penelitian psikologi itu, orang yang suka humor itu sangat sulit untuk ditembusi, apalagi dipengaruhi dengan oleh unsur-unsur radikalis terorisme. Orang yang gampang dirasuki dengan gerakan-gerakan terorisme, radikalisme itu adalah orang-orang yang serius, yang susah ketawa, gampang stres, gitu ya. Itu yang seperti itu. Makanya humor itu menjadi sangat penting. Kemudian melakukan perubahan mindset pada seluruh stakeholder, teladan kepala sekolah dan guru. Nah ini yang repot kadang, pimpinan itu udah saklek, semua harus kembali kepada Al-Quran dan hadis misalnya begitu. Al-Quran dan hadis yang mana? Karena harus sebenarnya begitu. Al-Quran itu kalau dalam secara tekstual itu kan dulu nggak ada harokat. Huruf aja itu Mas, huruf hijaiyah itu. Antara ba, ta, sa, nun itu sama aja dulu Mas. Belum ada titik. Kalau kalian baca tentang history text of Al-Quran itu. Dan itu saya lihat sendiri. Jadi ketika besok kalian bisa ziarah ke makam Rasul di Madinah, itu di samping makam Madinah, makam Rasulullah ya di Masjid Madinah itu, Masjid Nabawi, itu ada museum Al-Quran. Itu akan jelas sekali dari era ke era. Era awal yang ditulis tangan itu tanpa ada harokat, belum ada titiknya antara ba, ta, sa, nun. Itu nggak ada titiknya dulu. Jim, ha, kho, tol, do, ain, lin, sodot itu sama aja hurufnya. Nah, itu kan ada perubahan-perubahan dari era-era khalifah saat itu. Termasuk pemberian harokat, tanda baca. Nah, kalau mikirnya kembali pada Al-Quran hadis, ya, Al-Quran yang semacam apa waktu itu. Nah, ini perlu diskusi panjang. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan penambahan nilai-nilai moderat, menciptakan daya dukung yang optimal, membangun jejaring moderasi. Ya, kalian berjejaring, berkawan, bersilaturahim, kumpul-kumpul dengan orang yang moderat lah. Orang kita ini tanah Jawa, tanah Nusantara. Berhasilnya Wali Songo itu kampanye Islam hanya membutuhkan waktu 50 tahun. Sebelum Islam dulu adalah Hindu, dan pendekatan yang dilakukan Rasulullah adalah dengan pendekatan kebudayaan. Dan ini harus dimiliki oleh kita semua.
Jadi ketika saya menggunakan belangkon, ini kan background saya pakai belangkon ya. Wah, jangan dianggap kejawen, jangan. Jangan, itu local wisdom kok. Iya, saya juga punya keris di rumah ini. Wah, musyrik, jangan ngomong begitu. Keris itu tinggal nenek moyang kita. Ketika kita mau merawat, ya dulu keris itu dipegang oleh bapak kita misalnya. Bapak kita dikasih mbah kita dikasih mbah buyut, mbah buyut dikasih canggah, mbah canggah dikasih uduk kodok dikasih sama sewur, mbah sewur dikasih ke gedepok sete misalnya. Terus sampai ke atas itu ada 18 loh. Kalian hafal nggak itu? Harus hafal itu. Nah, ini Mas Hakim ini hafal sama mbah-mbahnya nggak sampai ke 7 ke atas, hafal nggak Mas Hakim? Mboten Pak, cuman Wah, sembah bahaya mawon. ini. Bahaya ini. Sebisa mungkin kalian tuh mencari silsilah mbah-mbah kalian sampai minimal sampai 7 ke atas. Karena kalau sudah ke turunan ke-8 itu kan apa sih? Istilahnya bubrah apa itu ya. Nah, ini takutnya nanti tali persaudaraan ini menjadi hilang. Nek wong Jawa ngomongnya obore mati, kepaten obor. Nah, kita nggak tahu ketika misalnya ketemu di jalan, nggak saling sapa, jebule bal diurut-urutaken itu, masih saudara saya. Nah, sementara waktu itu sebelum dipertemukan itu, sebelum diurut-urutkan, hampir berantem ini, berantem. Ya karena nggak ngerti kalau itu saudara kita, akhirnya emosi itu naik. Nah, begitu didudukkan permasalahan, diajak damai, ketemu jebles dulur. Ini loh Mas, makna dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku pakai qaf itu ya, ku jagalah anfusakum dirimu sekalian. Wa ahlikum dan keluargamu dari api neraka. Ini dalam konteks ini kan menjadi sangat masuk akal. Nah, maka menjadi sangat penting. Nanti kalau sudah hafal nama mbah-mbahmu, mbah-mbah kalian, itu di-Fatihai. Sering dari Fatihah, Mas. Nanti ketika kalian ada masalah apa, nanti dengan sendirinya Allah akan, insya Allah akan memudahkan apa dipertemukan dengan sedulur-sedulur kalian. Seperti itu. Nah, tujuan diseminasi gerakan masih beragama adalah untuk membangun kultur moderat di sekolah. Ya, ini penting ini. Kalian harus bisa menciptakan ini besok buat adik-adik kalian ya. Pembentukan perilaku moderat di kalangan pimpinan sekolah, kalangan guru, murid, dalam kegiatan ekstrakurikuler, kemudian di dalam kegiatan membangun jaring moderasi beragama dalam luar sekolah. Gitu. Biasakan adik-adik kita untuk cinta dengan budaya kita. Kalau kita manggil dalam Jawa itu manggil orang ya, dulur lanang, dulur wadon. Nah ini kadang yang keblinger hari ini sudah senang mengganti budaya. Masya Allah, ukhti, akhi, assalamualaikum. Aduh, ya biasa aja itu ya. Akhi, ukhti, ikhwan, ikhwat, para dulur lanang, para dulur wadon ingkang kinurmatan, ya lebih enak. Ya, berislam ya berislam. Ya pakai tradisinya budaya Jawa, bukan tradisi atau budaya Arabnya yang kita bawa ke sini. Gitu loh. Dulur lanang, dulur wadon. Ini enggak. Insyaallah, assalamualaikum ya ukhti, ikhwan, akhwat. Aduh. Terus biar dia Islam banget pakai baju koko kayak gini kayak saya itu ya. Kalian tahu nggak? Ini bajunya bukan beragama Islam ini. Baju koko ini bajunya orang Cina. Cuma karena saya nggak punya leher, biar kelihatan ada punya leher, saya pakai baju yang kerahnya kerah koko begini. Saya senang yang begini. Nah, jangan sampai nanti sudah nggak senang dengan belangkon, dengan lagu Jawa, dengan kebaya, dengan baju beskap. Wah, aduh, berganti semua dengan jas, semua kan repot. Nah, nanti tahapan-tahapan bisa kalian baca sendiri. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah strategi dalam konteks ini, moderasi beragama dengan berbasis digital. Ini penting. Di awal tadi saya sudah singgung. Platform media sosial itu sangat banyak.
Dan saya juga sangat aneh dan banyak yang saya tolak ketika ada anak-anak masih usia SD itu, temennya anakku itu nge-add ke saya, minta berteman di Facebook, di Instagram. Wah, ini repot ini. Masih anak-anak sudah bermain media sosial. Sementara anak saya itu nggak pernah saya perbolehkan untuk bermain medsos, itu nggak pernah. Nah, yang kita sadari, yang kita pahami adalah bahwa tujuan hukum Islam itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak bahaya atau kerusakan dalam kehidupan manusia. Ini yang harus kita hindari. Yang berikutnya, Islam menolak segala hal yang bertentangan dengan prinsip dan nilai maslahat. Jadi yang kita lawan adalah tentang kemafsadatan itu, tentang kerugian. Nah, masalah itu merupakan tujuan pokok Islam dari dalam Kawaitul Fiqhiyah itu ya. Itu ada prinsip-prinsip prinsip dasar dalam bersyariat itu ada maqasidus syariah. Dalam maqasidus syariahnya ya, ada hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzul naqal, hifdzul nasal, kemudian hifdzun nasab, menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Nah, karena ini era digital, bagaimana maqasidus syariah ini, kelima unsur ini, kelima dasar ini, dasar-dasar dalam tujuan besar ini, bisa kita amalkan dengan baik melalui era digital ini. Yang jelas, kemaslahatan ini berorientasi untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum. Nah, kita lihat ini di sosial media per Januari tahun 2021 itu pengguna sosial media itu sudah sangat luar biasa, 170 juta jiwa. Ini pengguna akun media sosial. Anehnya netizen Indonesia itu 76% itu angka paling tinggi se-Asia Tenggara, dinilai sebagai netizen yang paling tidak sopan. Ya nggak tahu, mungkin salah satunya ada di antara kita juga, walau alam. Nah, kenapa kok bisa teridentifikasi? Kenapa bisa terdeteksi sampai 76% itu hasil survei mengatakan demikian? Ya karena sekarang era komunikasinya itu beda. Kalau dulu itu tersentral, sentral itu ya, dari satu orang ke orang lain, person by person, kemudian dari satu orang ke kelompok. Nah, sekarang siapapun itu bisa mengetahui apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, hanya menggunakan internet. Saya belum kenal dengan Mas Ibnu Hakim. Itu punya siapa? Tolong di-unmute. Tolong hostnya meng-unmute. Nah, hari ini misalnya saya belum kenal dengan Mas Ibnu Hakim. Kemudian Mas Ibnu Hakim itu memposting sesuatu di platform media sosial. Padahal saya belum kenal, belum berteman. Tapi karena saya aktif misalnya, aktif mengikuti akun medsos, dan tiba-tiba menemukan Mas Ibnu Hakim itu membuat postingan yang tidak mengenakan, dan akhirnya semua orang tuh tahu. Dan itu akan terekam dengan baik. Itu namanya dengan jejak rekam digital. Sampai kapanpun nggak bisa hilang. Yang dikhawatirkan adalah ketika anak-anak kita besok tahu, melihat, mengkoreksi, menelusuri, wah ini Pak, bapakku dulu punya akun ini, coba tak telusuri dulu ngapain aja ya. Nah, itu akan ketahuan itu. Jadi ibaratnya internet ini, rekam jejak digital itu identik dengan CCTV, identik dengan tugas dari pekerjaan para malaikat. Nah, kalau kalian pernah ngaji di kiai-kiai kita, dengan romo-romo kiai itu, besok kan semua amal kita akan dihitung di hari akhir, betul nggak? Akan dihitung di hari akhir. Dan itu berdasarkan catatan laporan dari malaikat. Jadi secara metafisik yang tidak kita ketahui, malaikat ini mencatat segala amal baik dan buruk kita. Dan ini sama dengan rekam jejak digital yang kita lakukan sejak kita mulai bersentuhan dengan internet. Nah, ini loh, makanya antara dunia nyata dengan dunia maya ini sama sesungguhnya.
sama. Nah, tinggal kita mau hati-hati atau tidak, itu aja. Mas Ibnu, waktu saya kurang berapa? Oh, 5 menit lagi. Terima kasih. Ya, insya Allah finish sebentar lagi. Nah, oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah melakukan rekonstruksi di media sosial melalui kajian-kajian, postingan-postingan yang positif. Kalau postingan kita positif, maka algoritma kita juga akan positif. Jadi contoh kecil seperti ini. Ketika kita di IG, di IG kita searching ini, kita mau cari apa? Misalnya kita cari itu teknik membuat tempe, klik keluar. Terus kebiasaan itu kita lakukan aja selama 1 minggu. Jangan sangat 1 minggu, 3 hari aja tiap waktu. Cara membuat tempe, produksi tempe, pokoknya semua yang berbau dengan tempe. Nah, walaupun sudah 2 bulan kita nggak main IG, kita kemudian mau buka searching mau search di IG, itu yang akan muncul pasti segala sesuatu yang berhubungan dengan tempe. Jadi kecerdasan buatan, kecerdasan buatan yang ada dalam internet, dalam jejaring itu, jaring media sosial itu akan membentuk kebiasaan-kebiasaan otak kita. Jadi yang sangat kita khawatirkan adalah bahwa otak kita dipengaruhi oleh otaknya internet itu loh. Algoritma itu, kebiasaan-kebiasaan itu yang akan membentuk kita. Kita dibentuk oleh kecerdasan intelektual, kecerdasan buatan, ya, kecerdasan buatan yang ada dalam internet itu. Makanya ketika seseorang misalkan, mohon maaf, oknum katakanlah, dia hobi dengan pornografi, maka yang akan keluar itu tawaran-tawaran yang berhubungan dengan pornografi. Dan sebaliknya, kalau kita suka membuka hadis, membuka kajian-kajian agama, nantinya akan muncul ya kajian agama. Contoh kecil yang lebih konkret lagi, misalnya kita pengen mendengarkan ceramah Gus Baha. Ketik aja Gus Baha. Nanti lama-kelamaan yang disodorkan, yang ditawarkan oleh internet, itu mesti yang berhubungan dengan Gus Baha mengaji di sini, official Gus Baha begini, ini gini dan sebagainya. Dan seperti itu. Nah, sekali lagi media sosial itu harus kita isi dengan hal yang positif, ya. Nah, ketika kita sering mengkampanyekan dengan hal yang positif, maka insya Allah umat beragama ini pun semuanya ketika berhubungan dengan media sosial akan selalu positif. Nah, yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan, ini yang ingin saya sampaikan di ujung pembicaraan penyampaian materi saya. Yang harus dihindari adalah 1, melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan, ya, karena nggak tahu permasalahan langsung provokasi gini itu dan sebagainya. Yang kedua, jangan melakukan bullying, ujaran kebencian dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras atau antar golongan. Jangan sampai. Yaman atau Yordan, ya. Yaman. Afghanistan. Afghanistan itu, kehancuran Afghanistan itu diawali dengan informasi hoax yang ada di media sosial. Dan ini hampir terjadi di Indonesia. Jadi peran pihak ketiga itu melakukan provokasi itu dengan menyebarkan hoax di akun media sosial. Dan ini harus hati-hati. Jangan sampai terjadi pada kita-kita, misalnya kalian yang otaknya masih fresh gitu ya, terkotori oleh hal-hal yang sifatnya provokatif. Yang berikutnya, jangan menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i. Kemudian, menyebarkan konten yang benar, tapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya. Hati-hati. Salah ketik aja bahaya. Kalau kalian buka di internet itu, buka di keyboard laptop atau komputer, antara huruf U dan huruf I itu berjajaran, Mas. Kita misalnya mau nulis, Bapak ini memang perlu dikasih tahu. Tapi ketika nulis kata tahu, itu karena huruf U dan I berjajaran. Nah, salah ketik, Bapak itu perlu dikasih tai. Gitu. Nah, ini menjadi sangat sensitif ini. Bisa berbahaya. Padahal hanya satu huruf ini. Nah, tapi nanti klarifikasi, mohon maaf, ini salah ketik itu lama banget.
Aduh, ya Allah. Nah, oleh karena itu, marilah kita, khususnya saya khususkan pada kalian yang masuk generasi milenial ini, manfaatkan media sosial dengan baik, gitu ya, isi dengan konten-konten yang positif. Sudah saja kita melakukan jihad berbasis cyber ya, berbasis digital nih ya, di era digital ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, nanti bisa kita lanjutkan dengan forum diskusi ya. Semoga bermanfaat. Atas kekurangan dan kekhilafan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Haji Salahuddin atas materi kajian yang telah diberikan. Untuk acara yang selanjutnya ada sesi tanya jawab dari panitia, membuka 3 pertanyaan, kemudian 3 penanya tercepat akan memperoleh door prize dari panitia berupa pulsa. Silakan kepada peserta kajian bisa bertanya terkait materi tadi dengan cara raise hand terlebih dahulu atau melalui fitur di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Baik Pak, ini sebelumnya mau ditampung dulu 3 pertanyaan atau mau langsung dijawab Pak? Ditampung dulu nggak apa-apa deh, nanti tak jawab. Iya Pak, baik. Nah, kalau belum ada ya tak jawab dulu nggak apa-apa ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, ini baru 1. Terima kasih Mbak Dwi Puji Lestari. Pertanyaannya begini, bagaimana sikap yang dapat kita terapkan dalam kehidupan terkait nilai karakter? Dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga mengakibatkan nilai karakter khususnya kaum milenial dalam kehidupan sehari semakin menurun. Nah, tinggal persoalannya begini, Mbak. Karakter apa sih yang ingin dimiliki oleh seorang ya, yang ingin kita bangun pada kaum milenial ini yang harus kita pertimbangkan dulu. Misalnya kalau karakter tentang nasionalismenya, patriotismenya, kemudian karakter moderatnya, karakter kegotong royongannya ini lemah ya. Setelah kita pilah-pilah baru kita kita lakukan penguatan karakter. Nah, harus bijaksana menurut saya. Harus bijaksana dalam memanfaatkan teknologi. Jadi memang betul teknologi ini hadir untuk mempermudah usaha ya, mempermudah pekerjaan, mempermudah urusan dan sebagainya. Tetapi kita harus bijaksana bagaimana cara manfaatkan sesuai dengan waktu dan tempatnya ini sekali lagi. Kita nyaris kebablasan sekali lagi. Kita nyaris kebablasan menggunakan menggunakan gadget ya, menggunakan Android ini. Bahkan kehadiran teknologi berupa gadget ini bisa dikatakan itu yang kebablasan, yang keblinger itu sudah identik atau selaras dengan hembusan nafas kita. Artinya begini, ini sudah hampir masuk ke dalam sumsum tulang belakang kita. Gimana sih Pak Solah menjelaskan kok masuk ke sumsum tulang belakang ini? HP segini gede kok masuk ke sumsum tulang belakang? Itu begini, nyaris kita setiap hari selalu memegang HP, memegang Android. Betul nggak? Bangun tidur pun yang kita cari itu HP. Bahkan sampai buang air besar pun rasanya kalau nggak sambil pegang HP, kepiye rasanya mungkin ya. Itu. Mau tidur yang dikeloni bukan gulingnya tapi HP-nya. Nah, ini yang saya maksudkan. Android itu sudah masuk ke sumsum tulang belakang kita, sudah merasuk ke alam bawah sadar kita. Maka
sekali lagi kita harus melakukan pembatasan diri. Kita harus sadar kritis, bukan naif, bukan magis. Kita harus sadar kritis bahwa ini ada saatnya kita menggunakan HP. Maka yang bisa dilakukan adalah berikutnya, kita membangun aktivitas-aktivitas secara nyata tanpa melibatkan Android. Ya, kan kita tahulah ya, dengan adanya media sosial ini, dengan tetangga kita nggak kenal, tapi dengan temannya di Australia kita menjadi akrab. Dengan temannya di New Zealand kita menjadi akrab. Bahkan ketika tetangga kita meninggal dunia atau punya gawe apa, kita nggak ngerti. Ini kan sangat ironis itu loh. Nah, makanya aspek sosial kemasyarakatan di lingkungan kita perkuat. Ya, kenapa sering saya mengajak ke anak-anak itu untuk, ayo nak ke kebun. Nggak boleh main HP, saya bilang. HP masuk taruh di mobil. Tiap hari di rumah, HP itu kalau geletak, itu diincar sama anak-anak saya. Oh, saya taruh di lemari, saya taruh di atas kulkas, taruh selempetin di tempat yang nggak ketahuan. Gitu. Jadi kita ada saatnya untuk membangun karakter itu secara nyata tanpa melibatkan teknologi Android. Misalnya tentang gotong royong, ayo bareng-bareng bersih rumah, ayo bersih-bersih halaman, ayo kita ngaji, kita ke mushola, kita jamaah, dan sebagainya. Nah, seharusnya kita sebagai umat Islam itu nafas itu ya Allah yang kita sebut, itu namanya zikir sir ya, Allah. Nah, tapi ini sekarang sudah tergeser, posisi Tuhan sudah diganti dengan ini. Ini yang kita khawatirkan. Mau kita nggak boleh munafik. Dan ini yang harus kita bangun tentang kesadaran bersama, kesadaran kolektif, untuk bisa manfaatkan Android ini sebagaimana mestinya. Jujur, saya pernah membanting satu HP saya di depan anak-anak. Tapi ini nggak boleh tiru. Jangan kalian tiru. Ini perbuatan nggak baik sesungguhnya. Karena saya jengkel, saya kepingin mengajari kepada anak, jangan telepon dengan baik-baik. Ketika anak-anak misalnya itu, ngedros, kepingin main HP terus, nah, baru saya ingat nggak ayah dulu pernah melakukan apa? Paling tidak itu untuk menjadi pengingat aja, bukan untuk apa-apa kalau saya seperti itu. Saya pikir seperti itu Mbak Dwi Puji Lestari. Monggo yang lain kalau memang masih ada, silakan. Ya, silakan kepada peserta yang lain bagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan dari Gina Mutmainah. Izin bertanya, Pak, bagaimana agar dapat menentukan waktu yang tepat untuk menyebarkan konten yang benar seperti yang Bapak sampaikan tadi? Terima kasih sebelumnya. Baik, menyebarkan konten atau postingan di medsos. Kayak gini, berbicara konten itu kan kita sekarang lagi ngetren namanya kreator konten. Kalau di medsos itu ada bisa meme, kemudian bisa lagu, kemudian bisa video. Kalau yang lagi ngetren berikutnya itu di IG itu ada Reels. Nah itu kok tergantung temanya aja ya, saya pikir ya. Karena tidak semua orang itu punya mood yang sama. Tapi asalkan kita bisa membawa diri dengan baik di dunia maya, di dunia digital itu ya. Kita mau posting apapun yang sifatnya dakwah, yang itu memang positif ya tidak masalah. Selama tema-tema yang kita usung adalah positif, ya kapan saja itu bisa, tidak masalah. Yang repot itu adalah ketika kita merespon. Nah, merespon postingan orang ya, merespon postingan orang yang tidak didasari dengan kajian yang matang,
Jadi argumen yang kita lakukan itu ngalor ngidul, nggak kuat. Nah, itu yang menjadikan sensitif. Kemudian untuk tabayunnya, untuk konfirmasinya ketika ada salah paham itu tidak mencukupi waktu. Akhirnya yang muncul adalah dendam, emosi. Akhirnya ruang medsos itu menjadi ring tinju. Jadi ring tinju untuk saling hantam sana dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Jadi selama itu positif ya kapan saja boleh. Yang dilarang itu kan yang menyebarkan konten-konten negatif itu aja. Ini dari Mas Bagas Setiadi juga bertanya bagaimana langkah yang dapat kita lakukan untuk menjadi sebuah generasi yang tidak ketinggalan zaman tanpa meninggalkan nilai agama dan budaya. Wah, ini sangat berkualitas ini pertanyaan Mas Bagas. Waktu yang kalian miliki sampai hari ini itu masih sangat panjang sungguhnya. Usia kalian paling baru berapa? 20, 21 ya Mas ya? Ya, masih panjang. Kalian punya waktu yang sangat banyak untuk mengeksplorasi, ya, mengeksplorasi banyak hal yang berkaitan dengan agama dan budaya. Nah, cuma harus memiliki pakem, ini yang harus saya tekankan. Dalam konteks beragama, ya, kajian-kajian agama yang harus dilakukan adalah kajian-kajian agama yang memang berisikan dakwah-dakwah yang moderat. Itu yang saya tekankan. Tidak menyudutkan, tidak mengecilkan, tidak membenturkan dengan kelompok-kelompok agama yang lain, karena al-ikhtilafu ummati rahmatan. Jadi kata Rasulullah itu perbedaan umatku adalah rahmat. Nah, jangan merasa menjadi orang yang sangat agamis ketika baru tamat atau khatam membaca Al-Quran sampai 3 atau 10 kali, itu nggak boleh. Karena secara derivatif, secara turunan kajian agama itu tidak cukup dengan terjemahan, membaca terjemahan Al-Quran, tafsir Al-Quran. Kayak Mas Ferdi itu mondok di Adikarso itu, saya tanya, kamu sudah berapa tahun? Baru sebentar Pak. Nah, sangat merendahkan diri itu ya. Sangat merendah diri, bukan merendahkan diri. Sangat merendah diri. Padahal baru 5 tahun itu sudah, ya memang belum seberapa. Orang mondok itu ya sampai 10 tahun itu ya baru ngarem. Tapi kalau baru ngaji kitab Safina, kitab Pasif waktu saja, kitab Takrib dan lain sebagainya, ya belum seberapa ini. Nah, berkaitan dengan budaya, karena kita orang Jawa, ya kita ngaji tentang budaya itu yang benar. Kita ngaji tentang kebudayaan itu yang benar, yang tuntas. Nah, ngaji agama dan budaya itu ya disertai dengan ilmu laku prihatin. Bukan hanya sebatas menguasai teori, tapi juga harus menjalankan. Begitu Mas ya, kira-kira. Ya, masih ada sisa 3 menit lagi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi, saya persilahkan. Monggo. Ini mau foto-foto, jadi saya cari cahaya yang bagus. Saya pikir cukup Mas ya. Ya Pak, baik Pak. Ya, demikian tadi untuk sesi tanya jawab pada acara kajian kali ini. Ya, semoga dari apa yang telah kita pelajari tadi dapat bernilai ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk peserta yang bertanya tadi bisa konfirmasi ke nomor yang tertera di kolom chat. Ya, untuk acara yang selanjutnya yaitu acara terakhir adalah penutup. Sebelum acara ditutup, silakan kepada seluruh peserta Ikhwan bisa mengaktifkan kameranya karena akan diambil foto bersama terlebih dahulu. Untuk peserta Ahmad tetap off kamera.
Silakan kepada panitia yang bertugas untuk bisa mengambil fotonya atau bisa men-screenshot. Baik, untuk screenshot dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, selanjutnya 3, 2, 1. Baik, selanjutnya 3, 2, 1. Baik, udah selesai. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih kepada hadirin semua yang telah mengikuti kajian pada kesempatan kali ini. Saya selaku MC meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati saudara sekalian. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Pak. Sama.